Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Rahmadini dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan tingkat 3 Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai konsep asuhan keperawatan pasien dengan harga diri rendah. Video ini merupakan video lanjutan dari video yang kemarin. Ini merupakan video part 2. Di sini kita akan membahas mengenai konsep asuhan keperawatan jiwa, mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi dan SP atau strategi pelaksanaan yang akan digunakan pada pasien dengan harga diri rendah. Nah, keperawatan jiwa sendiri merupakan proses interpersonal yang berupaya meningkatkan dan mempertahankan perilaku pasien yang berperan pada fungsi yang terintegrasi. Sistem pasien atau klien dapat berupa individu, keluarga, kelompok, organisasi, ataupun komunitas. Proses keperawatan jiwa ini dimulai dari pengkajian, termasuk dari analisis data dan pembuatan pohon masalah atau pathway, kemudian perumusan diagnosis, pembuatan kriteria hasil, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Baiklah, langsung kita bahas mengenai konsep asuhan keperawatan jiwa pasien dengan gangguan konsep diri, yaitu harga diri rendah. Dimulai dari pengkajian, yaitu ada faktor predisposisi. Pertama itu dari biologi, meliputi genetik, yaitu riwayat adanya trauma yang menyebabkan lesi pada daerah frontal, temporal, ataupun limbik. Kemudian riwayat janin pada saat prenatal dan perinatal, meliputi trauma, penurunan oksigen pada saat melahirkan, prematur, preeklamsi, malnutrisi, stres, pemakaian obat-obatan, infeksi, ibu merokok, kemudian itu nutrisi, adanya riwayat gangguan nutrisi ditandai dengan penurunan berat badan, rambut rontok, dan anoreksia. Kemudian keadaan kesehatan secara umum itu meliputi riwayat kesehatan umum, misalnya kurang gizi, kurang tidur, gangguan irama sirkadian, dan kelemahan. Lalu ada poin sensitivitas biologi, meliputi riwayat penggunaan obat, riwayat terkena infeksi dan trauma, kemudian radiasi dan riwayat pengobatannya. Lalu ada poin paparan terhadap racun, paparan virus influenza pada trimester 3, kehamilan. Kemudian ada psikologi, poin yang pertama itu ada inteligensi, meliputi riwayat kerusakan struktur di lobus frontal, di mana lobus tersebut berpengaruh pada proses kognitif dan suplai oksigen terganggu. Kemudian ada poin keterampilan verbal, yaitu gangguan keterampilan verbal akibat faktor komunikasi dalam keluarga seperti komunikasi peran ganda, tidak ada komunikasi dengan emosi yang berlebih, lalu komunikasi tertutup, dan riwayat kerusakan yang mempengaruhi fungsi bicara, semisal riwayat stroke dan trauma kepala. Lalu ada moral, meliputi riwayat tinggal di lingkungan yang dapat mempengaruhi moral individu, misalnya lingkungan keluarga yang broken home, konflik, dan pernah di penjara. Lalu ada kepribadian, itu meliputi mudah kecewa, kecemasan tinggi, mudah putus asa, dan menutup diri. Lalu ada pengalaman masa lalu yang meliputi orang tua yang otoriter, kemudian orang tua yang selalu membanding-bandingkan anaknya, dan adanya konflik orang tua. Lalu konsep diri ini meliputi ideal diri yang tidak realistis, identitas diri tidak jelas, kemudian harga diri rendah, krisis peran, gambaran diri selalu negatif. Kemudian ada motivasi. Pada motivasi ini meliputi adanya riwayat kurang penghargaan dan riwayat kegagalan yang berulang. Lalu ada pertahanan psikologi, meliputi ambang toleransi terhadap stres rendah, riwayat gangguan perkembangan, dan ada self control, meliputi riwayat tidak bisa mengontrol stimulus yang datang, misalnya suara, perabaan, penglihatan, penciuman, pengecapan, dan gerakan. Nah, pada faktor predisposisi ini sudah terdapat 3 poin. Yang pertama tadi adalah biologi, yang kedua itu tadi adalah psikologi, dan yang ketiga ini adalah sosiokultural. Sosiokultural sendiri itu ada beberapa poin. Yang pertama itu ada usia. Usia itu meliputi riwayat tugas perkembangan yang tidak selesai, kemudian gender, meliputi riwayat ketidakjelasan identitas, dan riwayat kegagalan peran gender. Lalu ada poin pendidikan. Pendidikan ini meliputi adanya pendidikan yang rendah, riwayat putus, dan gagal sekolah. Lalu ada poin pendapatan, meliputi penghasilan yang rendah.
Dan ada poin pekerjaan, meliputi pekerjaan yang stressful, lalu ada pekerjaan yang beresiko tinggi. Kemudian ada poin status sosial, meliputi tunawisma dan kehidupan terisolasi. Lalu ada poin latar belakang budaya, meliputi tuntutan sosial budaya seperti paternalistik, kemudian stigma masyarakat. Dan agama dan keyakinan itu meliputi riwayat tidak bisa menjalankan aktivitas keagamaan secara rutin, dan adanya kesalahan persepsi terhadap ajaran agama tertentu. Lalu ada keikutsertaan dalam politik, ini riwayat kegagalan dalam politik. Dan ada pengalaman sosial, ini meliputi perubahan dalam kehidupan, misalnya bencana, perang, kerusuhan, dan lain-lain. Ada juga tekanan dalam pekerjaan, kesulitan mendapat pekerjaan. Nah, lalu ada peran sosial. Peran sosial ini meliputi dari isolasi sosial, khususnya untuk yang lanjut usia, kemudian stigma negatif dari masyarakat, adanya diskriminasi, dan praduga negatif terhadap suatu individu tertentu. Nah, itu tadi untuk faktor presdisposisi yang harus dikaji. Kemudian ada faktor presipitasi yang harus dikaji. Sama, yang pertama itu ada biologi yang meliputi genetik, nutrisi, keadaan kesehatan secara umum, sensitivitas biologi, dan paparan terhadap racun. Kemudian ada psikologis, yang pertama itu inteligensi, keterampilan, verbal, moral, kepribadian, pengalaman masa lalu, konsep diri, motivasi, pertahanan psikologi, dan self-control. Dan yang ketiga ini sosiokultural tadi meliputi usia, gender, pendidikan, pendapatan, pekerjaan, status sosial, latar belakang budaya, agama dan keyakinan, keikutsertaan dalam politik, pengalaman sosial, peran sosial. Lalu ada penilaian terhadap stresor. Penilaian terhadap stresor ini dapat dikaji dari berbagai sisi, mulai dari segi kognitif, yaitu apa yang dipikirkan pasien tentang stresor yang dialaminya, dan dari segi afektif, yaitu bagaimana perasaannya, dari segi fisiologis itu dapat dikaji bagaimana perubahan fisik yang terjadi akibat stresor yang ada, dan dari segi perilaku dapat dikaji bagaimana perilaku yang ditampilkan terkait stresor, dan dari sisi sosial dapat dikaji bagaimana hubungan pasien tadi dengan orang lain terkait stresor yang dialaminya. Kemudian itu ada sumber coping. Sumber coping ini meliputi kondisi status ekonomi, kemampuan menyelesaikan masalah, dukungan sosial, dan keyakinan budaya. Mekanisme coping ini termasuk pertahanan coping jangka pendek ataupun jangka panjang, serta penggunaan mekanisme pertahanan ego untuk melindungi diri dalam menghadapi persepsi diri yang negatif. Nah, pertahanan coping ini mencakup yang pertama itu aktivitas yang memberikan pelarian dari krisis identitas diri, misalnya ikut ke konser musik, bekerja keras, menonton video secara obsesif. Dan yang kedua itu aktivitas yang memberikan identitas pengganti sementara, misalnya ikut gabung dalam klub sosial, agama, politik, kelompok, ataupun suatu gerakan yang positif. Lalu ada aktivitas yang sementara menguatkan atau meningkatkan perasaan diri yang tidak menentu, misalnya olahraga yang kompetitif, mendapatkan prestasi akademik, kemudian mengikuti kontes untuk mendapatkan popularitas. Nah, pertahanan jangka panjang mencakup tadi yang jangka pendek, kemudian ini jangka panjang mencakup pertama itu penutupan identitas, meliputi mengadopsi identitas prematur yang diinginkan oleh orang terdekat tanpa memperhatikan keinginan, aspirasi ataupun potensi diri individu. Kemudian identitas negatif itu meliputi asumsi identitas yang tidak sesuai dengan nilai dan harapan yang diterima masyarakat. Nah, untuk diagnosis keparatan jiwa ini, perawat kesehatan jiwa akan menganalisis data pengkajian yang sudah diambil dalam menentukan diagnosisnya. Nah,
Landasan untuk memberikan asuhan keperawatan kesehatan jiwa adalah pengenalan dan mengidentifikasi pola respon klien atau pasien terhadap masalah kesehatan jiwa atau penyakit psikiatri yang aktual dan potensial. Dan untuk perencanaan keperawatan jiwa, perawat kesehatan jiwa akan mengembangkan rencana asuhan yang menggambarkan intervensi untuk mencapai hasil yang diharapkan. Rencana asuhan keperawatan ini digunakan untuk memandu intervensi terapeutik secara sistematis dan mencapai hasil pasien yang diharapkan. Tujuan dilakukannya tindakan keperawatan pada pasien yaitu yang pertama dapat mengidentifikasi kemampuan dan aspek positif dalam diri pasien yang dimiliki oleh pasien tadi, kemudian pasien dapat menilai kemampuan yang dapat digunakannya, lalu pasien dapat menetapkan atau memilih kegiatan yang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Lalu pasien juga dapat melatih kegiatan yang sudah dipilih tadi sesuai dengan kemampuannya, dan pasien dapat menyusun jadwal untuk melakukan kegiatan yang sudah dilatih tadi. Nah, tindakan keperawatan jiwa ini meliputi mengidentifikasi kemampuan dan aspek positif yang masih dimiliki pasien untuk membantu pasien dapat mengungkapkan kemampuan dan aspek positif yang masih dimiliki oleh pasien, lalu membantu pasien memilih atau menetapkan kemampuan yang akan dilatih, kemudian melatih kemampuan yang dimiliki pasien, dan membantu menyusun jadwal pelaksanaan kemampuan yang akan dilatih bersama pasien. Kemudian untuk tindakan itu ada konseling. Konseling ini perawat kesehatan jiwa menggunakan intervensi konseling ini untuk membantu pasien meningkatkan atau memperoleh kembali kemampuan coping, memelihara kesehatan mental, dan mencegah penyakit atau ketidakmampuan mentalnya. Lalu ada aktivitas asuhan mandiri. Ini akan membentuk intervensi sekitar aktivitas kehidupan sehari-hari pasien untuk memelihara asuhan mandiri dan kesejahteraan jiwa dan fisik dari si pasien tersebut. Dan ada intervensi psikobiologis, yaitu perawat kesehatan jiwa akan menggunakan pengetahuan intervensi psikobiologis dan menerapkan keterampilan klinis tersebut untuk memulihkan kesehatan pasien dan mencegah ketidakmampuan lebih lanjut. Lalu ada penyuluhan kesehatan. Ini dapat dilakukan melalui penyuluhan kesehatan serta membantu pasien dalam mencapai pola kehidupan yang memuaskan, produktif, dan sehat. Dan yang ke-8 itu ada manajemen kasus. Perawat kesehatan jiwa ini menyajikan manajemen kasus untuk mengkoordinasi kesehatan yang komprehensif serta memastikan kesinambungan asuhan. Lalu ada tindakan preskripsi agen farmakologis. Spesialis yang bersertifikasi memberikan konsultasi pada pemberi layanan kesehatan dan yang lainnya untuk memengaruhi rencana asuhan kepada pasien dan dapat memperkuat kemampuan yang lain untuk memberikan pelayanan kesehatan jiwa. Nah, untuk poin evaluasi dari asuhan keperawatan jiwa ini, perawat kesehatan jiwa akan mengevaluasi perkembangan pasien dalam mencapai hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, evaluasi merupakan suatu proses penilaian berkesinambungan tentang pengaruh intervensi keperawatan dan regimen pengobatan terhadap status kesehatan pasien dan hasil kesehatan yang diharapkan. Nah, teman-teman, untuk strategi pelaksanaan pasien dengan harga diri rendah itu ada SP1 dan SP2. Sebelumnya, strategi pelaksanaan komunikasi itu merupakan pelaksanaan standar asuhan keperawatan yang terjadwal ditetapkan pada pasien yang bertujuan untuk mengurangi masalah keperawatan jiwa yang ditangani. Strategi pelaksanaan komunikasi pada pasien harga diri rendah ini mencakup kegiatan yang dimulai dari mengidentifikasi hingga melatih kemampuan yang masih dimiliki pasien, sehingga semua kemampuan dapat dilatih. Nah, setiap kemampuan yang dimiliki tadi diharapkan akan meningkatkan harga diri pasien. Seperti yang saya singgung tadi, strategi pelaksanaan komunikasi pada pasien dengan harga diri rendah terdiri dari 2 sesi pertemuan, yaitu sesi pertemuan pertama atau SP1 itu dilakukan mendiskusikan kemampuan dan aspek positif yang dimiliki pasien, membantu pasien menilai kemampuan yang masih dapat digunakan,
membantu pasien memilih atau menetapkan kemampuan yang akan dilatih, melatih kemampuan yang sudah dipilih, dan menyusun jadwal pelaksanaan kemampuan yang telah dilatih dan rencana jadwal pelaksanaan harian pasien. Sedangkan kegiatan yang akan dilakukan pada SP2 ini meliputi kegiatan lain yang sesuai dengan kemampuan pasien. Latihan dapat dilanjutkan untuk kemampuan lain sampai kemampuan dilatih. Setiap kemampuan yang dimiliki dapat meningkatkan harga diri pasien. Nah, untuk cara berkomunikasinya saya akan taruh di sini untuk SP1 dan SP2. Nah, itulah tadi konsep asuhan keperawatan jiwa pasien dengan gangguan konsep diri, yaitu harga diri rendah. Saya berharap semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.